rasakan sendiri ketika kita mungkin sudah di rumah, sudah tidak belajar di pesantren, cobalah buka tulisan-tulisan kita catatan kita terdahulu. Buka, coba dibuka. Di situ mungkin ada ilmu yang dulunya belum kita dapatkan, langsung ketika buka langsung seolah-olah kok ada siraman ilmu yang masuk. Nah itu. Meskipun kita sudah menganggap banyak sekali sudah banyak yang mengarang, sudah begini. Itu perlu ditambah, masih kurang. Bayangkan ulama-ulama dahulu yang masih minim minim sumber daya atau masih minim peralatan tulis kertas atau medianya, itu masih susah. Beliau bisa membuat karangan sebegitu banyak, sebegitu fenomenal sampai berjilid-jilid, bahkan belum bisa ditandingi oleh orang-orang zaman sekarang. Nyatanya beliau bisa. Kenapa di era sekarang kok semakin menurun gitu? Tidak ada yang melanjutkan, padahal itu warisan daripada ulama-ulama kita. Itu pentingnya bagaimana kita sebagai santri juga harus punya dorongan gitulah. Setidaknya ada keinginan. Informasi yang saya terima, ilmu yang saya dapatkan, supaya tidak hilang, kenapa aku tidak menuliskan gitu, sebagai warisan gitu. Warisan benda bagi bapak ditulis dalam buku, dalam catatan. Yaitu memancing kita untuk berpikir kreatif, membuat karangan yang baik, yang sekiranya menarik minat. Seperti tadi yang contohnya saya membuat komik ya. Untung kebetulan bisa menggambar, terus ada punya sedikit wawasan, terus saya coba buat dalam bentuk buku komik. Nah, itu kan bagian dari membudayakan kita untuk menulis gitu. Walaupun sedikit, walaupun mungkin bagi kita tidak begitu berarti, tapi siapa tahu mungkin di suatu saat itu menjadi naskah yang sangat berarti, bahkan fenomenal gitu. Tidak semua bahkan semua penulis mungkin mengalami awal membuat menulis mesti tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak yang harus dibenahi, masih biasa-biasa saja. Tapi kalau sering melatih atau semakin banyak jam terbang menulis, karya yang dihasilkan justru pasti semakin baik gitu. Ada mungkin pikiran kita, wah aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa begini. Kalau nggak mau mulai ya kapan lagi, kapan bisanya gitu. Harus dimulai. Memang nggak usah mencita-citakan aku ingin bikin karya fenomenal, terkenal. Nggak usah mikir yang terlalu jauh dulu. Coba tulis sajalah, minimal sebagai buku diary, buku catatan pribadi ya. Atau buku catatan kecil gitulah. Nah itu suatu saat ketika kita membuka itu ada catatan penting gitu. Dari guru-guru yang misalkan guru menyampaikan sesuatu karena dicatat akhirnya ingat. Nah, itu pentingnya mencatat. Setidaknya mikir, wah kalaupun bukan tidak untuk diterbitkan, paling setidaknya untuk diri sendiri. Membuat untuk karangan untuk diri sendiri. Suatu ketika sebagai pengingat ketika manakala sudah di rumah, sudah tua atau sudah tidak di bangku pesantren, sudah tidak menghadap dampar mengaji, menghadap kitab. Nah, tapi kalau kita punya catatan di rumah, kita buka-buka, menjadi ingat ilmu yang dulu kita dapatkan, yang mungkin dulu belum paham, sekarang menjadi paham. Sebab berjalannya waktu, karena berkat barokah tulisan tadi. Nah, ilmu yang awalnya kita mungkin masih ditahan gitu oleh Allah, masih ditahan, belum disampaikan, belum dikirim ke otak kita. Tapi dengan kita membuka lembaran catatan kita, akhirnya ilmu masuk. Langsung masuk. Itu benar-benar saya alami, benar-benar saya rasakan dari tulisan. Coba rasakan sendiri ketika kita mungkin sudah di rumah, sudah tidak belajar di pesantren, cobalah buka
tulisan-tulisan kita, kitab-kitab catatan kita terdahulu. Buka, coba dibuka. Di situ mungkin ada ilmu yang dulunya belum kita dapatkan, langsung ketika buka langsung seolah-olah kok ada siraman ilmu yang masuk. Itu kayak ya itulah barokah menulis itu. Makanya pentingnya menulis di pesantren. Ya, nulis bukan sekedar nulis terus ditinggal, enggak, tapi yang menulis ya kita ketika boyong, ketika di rumah ya dibawa, jangan ditinggal di pondok. Banyak kitab-kitab ditaruh di jendela-jendela, enggak tahu tuannya mana, yang pemiliknya mana, ditinggal. Nah, itu kayak tidak menghargai tulisan, padahal barokahnya menulis sangat banyak. Ya, jauh-jauh gampang lah. Quran itu aslinya bukan tulisan, bukan bentuk mushaf yang kita lihat, bukan. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, menyampaikan para sahabat dia dengan lesan, tidak terus dalam bentuk kitab ini pelajari, tidak. Tapi dari barokahnya ditulis, Quran itu ditulis oleh para sahabat, barokahnya hingga sampai sekarang masih tetap terjaga. Jadi ditulis juga diajarkan, juga di cara membacanya, masih tetap lestari, barokahnya luar biasa besarnya. Ya, umpama nggak ditulis, ya bisa jadi kalau penghafal Quran sudah hilang, itu sudah meninggal, sudah wafat, terus tidak ada pewarisnya, ya hilang gitu saja. Tapi dengan barokah ditulis, nah itu, tulisan dari mushaf dan hadis-hadis ditulis, dikumpulkan oleh Syekh Bukhari Muslim. Ditulis, dirangkum. Seumpama tidak ditulis, Syekh Bukhari, Imam Muslim tidak menulis hadis-hadis, ya mungkin kita tidak mengenal sejatinya apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kita tidak tahu. Ya, itulah barokahnya tulisan. Pentingnya menulisnya, terutama kita sebagai santri yang punya background dunia pesantren, yang punya background keilmuan agama Islam, ya, setidaknya buatlah tulisan, walaupun hanya tulisan saku, tulisan kecil, tapi buatlah tulisan. Ya mungkin kita beranggapan tidak begitu manfaat, tapi siapa tahu itu bisa menjadi ladang pahala gitu. Ya, banyak sekali ulama-ulama ketika mengarang mesti berharap ilmunya itu manfaat, berharap ilmunya manfaat, terus minta diampuni, dimintakan ampun, dikirimi Fatihah. Kita tidak ingin gitu loh. Kita membuat tulisan, terus karangan, terus kita kasih muqaddimah, kita penutup, memintakan didoakan, siapapun yang membaca buku ini harap doakan saya gini-gini. Selama buku itu masih dikaji, didoakan terus. Enggak ingin gitu. Kita meninggalkan warisan berupa buku, berupa tulisan, dikirimi Fatihah terus ila yaumil qiyamah, selama buku itu masih dipelajari. Amal jariyahnya banyak sekali. Nah, kita sebagai santri ya juga harus setidaknya ikut. Ulama-ulama dahulu, guru-guru kita membuat karangan, menulis dengan tulisan, membuat karya ilmiah. Seharusnya kita juga terpanggil, wah aku juga bisa menulis. Ilmu yang aku dapatkan, walaupun itu ilmu yang sifatnya remeh, kecil, tapi itu bisa manfaat ketika sampai pada yang membutuhkan. Misalkan hanya bisa menulis huruf alif ba ta sa, tapi membuat panduan membaca, mengenal huruf, terus dibaca anak-anak bisa paham, itu ladang pahala itu. Jadi ya ilmu, selama buku itu masih dipelajari, kita dapat aliran pahala, dapat ganjarannya. Nah, itu pentingnya membuat tulisan. Ya itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan.